Halo guys, kembali lagi di Mina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul The End Has Come. Melanjutkan di episode 3 dan 4 kemarin. Kali ini kita akan lanjutkan di episode 5 dan 6. Oke, lanjut. Episode 5. Terlihat Yena yang sangat ketakutan dan sedang memeluk Mijun. Si Mijun pun menanyakan yang sebenarnya apa yang terjadi kok bisa Yena sampai ke rumahnya. Yena pun berterima kasih pada Mijun. Kalau bukan karena Mijun, Yena hampir mati tadi. Si Mijun pun tersipu malu karena perkataan Yena tadi. Lalu Yena menanyakan ibunya Mijun. Dan Mijun bilang kalau ibunya sudah di tempat evakuasi katanya. Sama seperti ayah dan ibunya Yena juga yang sudah di tempat evakuasi. Kemudian, Yena pun meminta air minum karena sudah tidak minum beberapa hari. Gak kerasa, Yena sudah minum beberapa botol. Jir, ngabisin ini mah orang. Mijun pun baru sadar kalau Yena hampir menghabiskan air minum simpanannya dia. Tetapi Mijun mewajarkan karena Yena datang ke sini sudah mempertaruhkan nyawa. Lalu Yena pun menjelaskannya alasan kenapa dia datang ke rumah Mijun. Jadi, selama kejadian zombie ini, Yena terus bersembunyi di luar rumah. Jadi, pada hari Yena dan Mijun berpapasan di tempat depan apartemennya Yena, si Yena malamnya keluar karena ada keperluan. Lalu di jalan ramai, itu pun terjadi insiden serangan zombie. Untungnya, Yena berhasil menyelamatkan diri di sebuah tangga darurat di sebuah pertokoan. Yena menunggu di sana, berharap ada seseorang yang menyelamatkannya. Lalu ada satu pintu yang gak dikunci di sana. Itu semacam kantor kecil. Untungnya ada sebotol air minum, dan dia hanya bertahan hidup dengan satu botol itu. Di hari ketiga, dia tidak tahan lagi karena lapar dan haus. Dia memutuskan untuk pergi ke rumahnya, karena cuma berjarak beberapa ratus meter saja. Di jalan utama akan menuju rumah Yena, banyak sekali zombie. Jadi Yena memutuskan untuk pergi lewat gang kecil. Lalu dia sampai di kawasan apartemennya Mijun. Karena kalau mau sampai apartemennya Yena, si Yena mau tidak mau harus melewati jalan memutar melewati kawasan rumah Mijun. Dan dia berharap jika ada apa-apa bisa mampir dulu ke rumahnya Mijun. Yena pikir juga kalau Mijun pasti ada di rumahnya. Yena sangat bersyukur karena Mijun ada di rumah. Kemudian Yena pun berdiri dan bilang bahwa rambutnya sudah sangat lepek dan badannya banyak keringat. Si Mijun juga melihat ketiaknya Yena yang berkeringat dan menawarkannya untuk mandi dan ganti baju miliknya saja. Wajah Yena seketika memerah. Ternyata si Yena sangat tersinggung guys, dan menendang-nendang tubuhnya Mijun sambil marah-marah dan beberapa kali menyebutnya pecundang. Lalu Yena pun bergegas mandi. Si Mijun pun sedikit merenung karena sebelumnya kan hari ini dia berencana keluar untuk mencari persediaan. Tetapi karena sudah datang Yena, dia jadi tidak enak untuk meninggalkannya sendirian di rumah. Flashback ke masa lalu di sekolah. Mijun berpapasan dengan Yena. Si Yena saking jijiknya pada Mijun sampai tidak mau menatap mata Mijun dan menganggap Mijun sebagai serangga. Kembali ke masa kini. Si Yena keluar dari WC dan ingin meminjam bajunya Mijun karena dia akan mencuci bajunya dan sudah beberapa hari tidak dicuci. Dengan paniknya dan malunya, si Mijun bilang, mau baju pendek atau panjang, mau piyama atau kaos, atau kalian celana sambil gugup. Yena bilang terserah saja. Saat memberikannya pada Yena, Yena mengendus-endus bajunya itu dan bau sekali kata Yena. Si Yena sangat sensitif terhadap bau-bauan dan bilang, apa bau baju memang begini jika tinggal di rumah semi basement? Si Mijun pun malu mendengar omongan Yena itu. Malam harinya, baju-baju Yena sudah selesai dicuci dan dikeringkan. Lalu Yena menanyakan, apa yang harus kita lakukan sekarang Mijun? Si Yena pikir kita harus menunggu tim SAR untuk menyelamatkannya. Tapi Mijun bilang sebelum Yena kesini dia berencana untuk pergi keluar dan pindah ke tempat lain. Mendengar itu, si Yena jadi panik dan tidak mau untuk pergi keluar karena datang ke sini saja sudah mempertaruhkan nyawanya. Tapi Mijun bilang, kan itu sebelum datang kau Yena. Tapi kalau sekarang, dia pikir-pikir lagi saja. Si Mijun pun akan menunggu tim SAR datang. Tapi kalau persediaan habis mau bagaimana? Tanya Yena. Masih ada cara untuk bertahan hidup di rumah? Dengan cara mendobrak masuk unit rumah di lantai atas. Tapi itu belum tentu bakal kosong, atau bisa saja ada zombie di dalam rumah. Dan jika tidak memungkinkan, terpaksa kita harus keluar pada saat yang diperlukan. Yena dengan tegas tidak mau keluar dari sini. Yena meyakinkan Mijun untuk tidak pergi keluar karena dia sudah merasakannya berjalan di luar dengan jarak tidak lebih jauh dari 1 kilometer saja sudah membuatnya hampir mati.
Tetapi mendengar omongan Yena itu bukannya membuat Mijun pikir-pikir kembali, dia makin bersemangat untuk pergi keluar karena melihat Yena bisa selamat datang ke sini. Si Mijun menjelaskan kenapa dia berani untuk keluar. Karena Mijun sudah tidak peduli jika tergigit atau menjadi zombie sekalian, karena hidupnya sudah tidak berarti lagi. Si Yena bengong dengan omongan si Mijun yang putus asa itu. Tetapi Yena bilang, itu urusanmu, tapi aku masih mau hidup dan melanjutkan kuliah di Amerika. Tidak peduli dengan alasan itu, Mijun bilang, Yena juga bisa selamat saat akan kesini. Kita hanya tinggal tidak boleh kontak fisik dengan zombie dan sembunyi-sembunyikan. Iya sih, kayak cara si Yena pas datang ke sini. Si Mijun menjelaskan, kondisi zombie yang telah dia perhatikan beberapa hari lalu. Jadi, kondisi zombie itu berbeda-beda tergantung bagian tubuh mana yang terluka. Ada yang larinya cepat, ada yang berjalan, ada juga yang tiduran seperti orang pingsan. Tetapi, larinya para zombie itu tidak secepat lari manusia normal. Jadi jika keluar, mereka cukup berlari sekuat tenaga. Obrolan pun berakhir ketika Yena bilang mau tidur dan meminta Mijun untuk menyiapkan alas untuk tidur. Singkat cerita, tempat tidurnya sudah siap dan Mijun menyiapkannya seakan-akan mereka tidur berdua. Yena menyuruh Mijun buat tidur di luar kamar dan tidak mau tidur bareng Mijun. Tapi Mijun bilang, ini kan rumahku, kau tidak pantas menyuruh orang rumah untuk tidur di luar kamar. Dan Yena pun marah balik. Aku yang akan tidur di luar saja. Tapi akhirnya Mijun yang mengalah dan dia yang tidur di luar. Tetapi meskipun ada Yena yang rese, si Mijun merasa dia tidak kesepian setelah adanya Yena. Dan Mijun pun tertidur di dapur. Di luar sana masih terdengar suara zombie-zombie dengan penerangan dari lilin dan Yena masih belum tidur. Saat itu juga Yena memanggil Mijun, lalu menyuruh Mijun untuk tidur di kamar karena Yena takut sendirian apalagi mendengar gerangan dari para zombie di luar. Lanjut episode 6. Kurang kira bakal tidur bareng, ternyata si Mijun malah tidur duduk nemenin si Yena. Anjir. Yena curhat kalau dia takut suara zombie. Padahal sudah beberapa hari dia mendengar suara zombie tapi belum terbiasa juga. Dan Yena bilang kalau dia kangen ibu dan menangis. Si Mijun pun hanya terdiam mendengar curhatannya. Besok harinya, dengan sangat hot pop, si Yena masih tertidur dan dilihat oleh Mijun yang sepertinya agak kesal karena melihat Yena kebluk itu. Jam menunjukkan pukul 9. Yena terbangun dan melihat Mijun akan siap-siap. Si Mijun berencana akan pergi ke rooftop untuk mencoba meminta bantuan dari sana. Si Yena melarangnya pergi karena Mijun bilang kan belum tentu unit lain aman, tapi Mijun meyakinkan Yena semoga dia baik-baik saja dan memang akan baik-baik saja. Si Mijun menyuruh Yena untuk tunggu di sini jika tidak mau ikut. Sesaat keluar rumah, Mijun melihat pintu keluar gedung sudah pecah karena digedoran para zombie. Entah sampai kapan pintu itu bisa bertahan. Saat melanjutkan jalan ternyata Yena akan ikut juga karena memiliki firasat buruk katanya. Di rooftop, tepatnya di kamar mandi kakak mahasiswa itu, si pacar meninggal dengan kondisi yang memprihatinkan. Mijun pun mendoakan roh si kakak cewek itu agar bisa tenang di alam sana. Mijun pun keluar dari rumah itu dan Yena bilang, ada siapa di dalam? Ada mayat perempuan dan Yena tidak usah melihatnya. Oke, kata Yena. Mereka pun mengobrol di luar rooftop tentang membuat api unggun jika ada helikopter melintas. Tetapi si Yena dengan cerobohnya berteriak memanggil orang-orang, siapa tahu ada yang dengar. Tapi kalau zombie yang dengar kan bisa bahaya ya, apalagi pintu gedung sudah mulai pecah tuh. Dan begitulah beberapa hari tinggal bareng Yena. Balik ke rumah, si Yena tambah cerewet mengobrolkan hal-hal yang gak penting ke Mijun. Si Mijun malah memikirkan cara bertahan hidup ke depannya bagaimana apalagi mengurusi si beban Yena ini. Mijun bilang, di hari mana? Apa dia harus senang atau kesal mengobrol dengan Yena sekarang? Karena cewek yang dia suka diam-diam saat ini sedang mengobrol dengannya. Mungkin jika hari-hari biasa mengobrol dengan Yena akan membuat Mijun bahagia, tetapi di sikon sekarang itu menjadi kesal karena Yena tidak membantu sama sekali. Yena terus mengganggu Mijun dengan mengarahkan kakinya ke Mijun. Karena diajak ngobrol tidak merespon, si Mijun ditendang Yena dan Mijun meminta maaf. Beberapa hari kemudian, si Yena sedang membaca komik dan si Mijun jadi pelayannya Yena. Saat ini, Mijun sedang mencuci bajunya Yena. Karena listrik sudah mati, terpaksa dia mencuci dengan tangan. Tapi untungnya air masih menyala, katanya. Terlihat wajah Mijun sangat kesal karena disuruh-suruh Yena terus. Setelah mencuci baju, Mijun bergegas keluar bangunan untuk mengecek sekitar. Jadi dalam beberapa hari ini, Mijun sudah terbiasa keluar rumah pada siang hari.
Dan Yana bilang, jangan pulang lebih dari 30 menit. Jika lebih, Yana akan memukul Mijun. Dalam hati, Mijun mendengar Yana mengatur-ngaturnya, dia bilang bajingan. Mijun keluar bangunan, terlihat kaca pintu itu semakin banyak retakannya. Jadi, dari hasil memantau lingkungan sekitar gedung, dia sudah mempelajari beberapa hal dari zombie. Ciri-ciri manusia yang terinfeksi ini sama seperti zombie. Mereka menyerang orang yang masih hidup secara brutal. Mereka tidak menyadari kalau ada orang lebih dari 50-100 meter. Mungkin ini masalah penglihatan. Tapi tergantung orangnya juga sih. Mereka juga sensitif suara. Jadi harus diam-diam, jangan bersuara jika dekat mereka. Jumlah zombie berkurang 2-3 orang saat siang hari. Dan mereka lebih banyak berkeliaran di tempat yang gelap dan sempit. Mungkin ini soal cahaya matahari ya. Mijun pikir, keadaan sekarang seperti ada di game yang sering dia mainkan. Dan saat ini hanyalah permulaan saja sebelum dunia benar-benar kiamat zombie. Kembali ke Yena yang sudah menamatkan semua komik. Dia merasa bosan, apalagi Mijun belum balik-balik. Si Yena mengumel kalau Mijun balik, dia akan memukulnya agar Mijun menurut karena sudah pulang telat. Lalu terdengar suara helikopter di luar. Yena biasa saja karena beberapa hari lalu mereka berdua sudah menyalakan api di rooftop saat ada helikopter itu. Tapi itu percuma saja, mereka tidak mendengar ataupun melihat api unggun. Waktu sudah menunjukkan lewat jam 4 sore, tapi Mijun belum balik juga. Sienna marah-marah sendiri. Kan dia bilang agar tidak keluar bangunan di luar sangat berbahaya. Tapi Mijun sangat keras kepala, jadi Yena mengizinkannya keluar saja. Udah kayak suami istri ya, istrinya nunggu di rumah, suaminya keluar gitu ya. Sienna tampak khawatir, tapi khawatirnya itu malah marah-marah anjir, bukannya gimana gitu. Yana pikir bahwa Mijun dimakan zombie atau tidak selamat lah, gimana lah gitu. Dan dia takut untuk sendirian. Singkat cerita, mau maghrib pun tiba. Si Mijun belum pulang juga. Yana makin sedih dan memohon agar Mijun cepat kembali. Dan beberapa saat kemudian, terdengar suara Mijun kembali dan terlihat panik sambil ngos-ngosan. Sebelum menjelaskan apa yang terjadi, Sienna terlihat marah pada Mijun karena pulang telat lebih dari 3 jam guys. Yena akan memukul Mijun dan saat itu Mijun memperlihatkan selembaran kertas dari helikopter. Dia bilang, aku mengejar kertas ini dan sangat jauh. Jadi aku pulangnya agak lama. Untungnya Mijun baik-baik saja. Kan apalagi ini sudah malam yang tentunya banyak zombie. Saat melihat info dari selembaran itu, Yana terperangah dan bikin kita semua yang menonton penasaran dengan apa isinya karena episode kali ini selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.